Dia nggak di OTT dan dia bukan melakukan pemerasan. Terus apa dong? Tapi Ya. cuma duit. Ya, itu dia. Jadi ketika Bang Noel mau dan bersedia menjadi justice kolaborator, berarti memang bukan dia pelaku utamanya. Yes. Gitu. Tapi kalau dia nggak mau, ya itu wajib kita pertanyakan gitu. Bang Noel itu menjadi sorotan misalnya begitu ya Bang? Dengan gaya-gaya sidak. Ya, seperti dengan itu. gaya-gaya sidaknya sudah dia bilang. Kayaknya Bang Noel mengganggu kue orang. Ada yang korupsi ya? Orang Depok bukan? Domisili Depok. Domisili Depok. Tapi jabatannya mentereng. Jabatannya mentereng. Apalagi demen banget ke Depok kan? Iya. Baru kemarin lagi ke Depok. Minggu-minggu kemarin ya? Iya. Yang dampingin Pak Wakil lagi. Sama Pak Dewan. sempet was-was tuh. Ya, mau copot sih Bang jantungnya. Iya. Apalagi muncul di nasional ya kan? Wah, luar biasa tuh. Oke. Pak Wamen Noel ya? Wah, kita mainin Wamen lah yang ketangkep OTT KPK ya. Kita goreng hari ini. Kayaknya Gerard tahu banyak nih kayaknya, karena emang dia ngikutin ya kan. Dia tuh tangganya Bang. Oh, tetangganya. Waduh, ada hubungan saudara juga kayaknya. Cilodong ya, Cilodong ya. Jadi banyak sisi lain yang orang mungkin tidak tahu ya. Tapi kita bukan membelain loh. Bukan ngebelain, tapi Mm-mm. memang kita ini kan versi itu kan namanya versi itu versi ada versi KPK, ada versi kerabat, versi manapun. Tetap kan namanya kita media itu kita tampung semua biar pembaca yang menilai kan begitu. Coba Gerard gimana detik-detik Bang Noel? Notis gini. Ya, Bang Noel ini bisa ditangkap katanya sih upaya bukan OTT katanya. Ya, jadi tepatnya Kamis atau Jumat lalu ya. Nah, Iya. itu berseliweran informasi soal adanya OTT KPK yang belakangan diketahui ternyata bukan OTT terhadap Bang Noel gitu. Nah, Bang Noel ini ditangkap KPK terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi ketiga. Ketiga ya. Bang Noel diduga menerima sejumlah uang dari kasus ini. Nah, ini yang jadi menarik di sini ternyata Bang Noel mengaku dia ternyata nggak melakukan pemerasan gitu. Dia mengklaim gitu ya. Ya, jadi dia mengklaim bahwa dia nggak di OTT dan dia bukan melakukan pemerasan. Terus apa dong? Tapi Ya. cuma duit. Ya, itu dia. Dia nyalain ya? Ya, dia Nggak meras. Jadi nggak meras tapi nungguin. Bener nggak sih? Ya. Jadi begini, kalau kasus Nah, diralat dulu, ditangkapnya itu Rabu malam. Oke. Ya, berseliwerannya di Kamis. Rabu Ya. malam tanggal berapa tuh Moy? Tanggal 20 Agustus. 20. Ya, minggu lalu. 12 orang, ya. Mau terusin Ger? Apa nih? Kita mau bahas dari mana dulu nih? Ya itu yang tadi. Dari info yang lo pegang. Yang lo pegang. Oke. Dari keluarga deh. Kan kayaknya lo kenal sama kerabatnya Bang Jadi Noel ya. begitu dapat info Bang Noel di OTT gitu ya kan, gue coba untuk datang ke rumahnya. Yes. Di perumahan Taman Manggis. Ya udah di Cilodong Sungai. lah ya. Ya Cilodong. Nah, datang ke sana ternyata suasana di rumahnya itu sepi. Hanya ada mobil pribadi sama sepeda listrik, pantauan di lokasi seperti Ya. itu sih. Dan ini ternyata waktu ke lokasi kebetulan gue nggak sendiri, gue sama teman-teman wartawan yang lain, Ya. teman-teman mainstream ya kan. Jadi saat kita lagi mantau di lokasi, ada salah satu tetangganya yang datang gitu. Nyamperin Ya kan? media. Iya, karena kita kan juga menanyakan informasi ke situ bahwa ada nggak sih kegiatan penggeledahan mungkin dari KPK atau kok rumahnya sepi gitu. Yes. Sementara jendela atasnya itu terbuka gitu. Jadi antara kita nggak tahu kepastian ini di dalam Berarti rumahnya rumahnya dua lantai. 2 lantai. Jendelanya itu kan dari samping terbuka. Jadi ya masih ya belum ada kepastian di dalam itu ada orang atau enggak. Iya. Nah, cuman si pengakuan dari tetangganya Bang Noel ini ternyata belum sehari sebelum atau 2 hari sebelum KPK menangkap Bang Noel, dia baru bikin kayak kegiatan sosial dan memang itu katanya rutin tuh dilakukan tuh di lingkungan itu ya.
Berarti kalau saya gua potong, berarti maksudnya ini rumah yang cat yang putih apa cat yang ungu nih? Dia aktifnya. Cat yang putih. Yang putih. Di dalam komplek rumahnya. Iya. Di perumahan Taman Itu Mangga yang foto rumahnya Sepi itu. paling sering tersebar. Iya. Terusin biar. Terus? Ya enggak terusin. Tadi kan apa? Abis ada kegiatan apa? Sosial. Ya. Nah, ya intinya sih tetangganya ini juga merasa kaget gitu ya. Ya banyak juga gua ngobrol sama salah satu pegawai di Disnaker Depok juga. Dia juga merasa kaget gitu, kok Bang Noel ditangkap KPK gitu. Kasusnya pemerasan ke sertifikasi K3. Sementara Bang Noel ini kan yang kita tahu nih dia sekarang ini jadi apa ya? Bisa disebut sebagai pahlawan buruh karena dia memang aktif sidak ke perusahaan-perusahaan yang lagi bermasalah gitu ya kan. Dan ya mungkin pahlawan guru tapi ada maksudnya mungkin itu. ya mungkin ada maunya. Nggak ikhlas-ikhlas banget gitu ya. Nah, katanya lo kan juga berkomunikasi sama kerabatnya Bang Noel langsung gitu. Ya, jadi ada penjelasan dari dia. Sementara di lokasi itu, gue coba ngubungin salah satu kerabat Bang Noel ya, keluarganya gitu. Masih satu darah lah itu ya. Ya, satu darah. Dan kebetulan ya gue kenal gitu, gue coba hubungin, gue tanya soal informasi. Nah, jadi dia sebenarnya juga belum mendapat informasi yang utuh. Saat gitu. itu ya? Saat itu. Cuman memang informasi yang dia kasih ini belum berseliweran lah di media-media gitu. Ya ketika media masih gue baca di mainstream itu Masih peristiwanya lah ya. ya. Masih peristiwa penangkapan, dugaan kalau Bang Noel di OTT, bahkan Bang Noel aja belum dirilis sama KPK gitu ya kan. Ya dalam satu malam itu emang nggak dirilis, tahu dapat infonya aja, berita muncul, besok baru memang. Gitu. Ya. Nah di situ ternyata kerabat ini ngomong bahwa ya dia namanya keluarga ya pasti akan membela gitu ya kan. Ya cari tahu lah dia. Ya dia cari tahu. Jadi informasi yang dia dapat itu Bang Noel ini dijebak sama orang pegawai-pegawai yang ada di Kementerian Tenaga Kerja, ya di Kemenaker. Dan seru nih, terus. Ya, dan akhirnya setelah gua runut dan gua himpun data yang ada, informasi dari berbagai sumber, mulai mengerucut nih. Karena kayak kita lihat kenapa sih Bang Noel ini dijebak gitu ya kan? Ya. Karena kalau kita lihat barang bukti ya yang diamankan KPK ini ternyata nilainya itu 81 miliar. Total. Ya, total semuanya. Sedangkan Bang Noel itu hanya menerima 3 miliar. Ya kan? Itu jumlah yang sangat sedikit dalam kasus korupsi. Itu jumlah yang sangat sedikit dan sebenarnya kalau bicara pemerasan yang dilakukan wamen itu jumlah yang sedikit lah gitu. Jadi diduga ada dalang sebenarnya nih. Jadi dalang sebenarnya ini bukan wamen tapi ada pegawai atau pejabat di Kemenaker yang karena kita lihat lagi runutan kasusnya. Kasus ini ternyata bukan baru sekarang nih. Ini kasus udah yang mainan lama lah, ibaratnya mainan lama. Jadi model K3 ini ya udah mainan bancakan gitu kali ya. Bancakan cuman ini dilalanya si Bang Noel ini kena ke gapnya saat dia kena aja gitu. Apalagi kan menterinya juga kan ini bukan dari partai politik sementara profesional. Beda dengan menteri yang sebelumnya dari salah satu partai. Salah satu partai. Gitu. Jadi maksudnya kita tegasin ya. Jadi bahwa informasi yang kita dapat dari orang Kemenaker itu kita melakukan wawancara secara langsung. Ada rekamannya. Jadi kita akhirnya, bukan kita, bahkan orang terdalam pun menduga adanya syarat politis di dalam kejadian ini. Kejadian ini. Nah, gue juga ngelakuin beberapa konfirmasi sih ya ke teman-teman. Ya terutama yang emang kemarin sempat nemenin Bang Noel itu sidak ya Di Depok. Di Depok ya. Jadi gue sempat melakukan
Ya mereka sedikit juga mengakui deg-degan gitu. Pejabat Depok Bang, pejabat dan pejabat eksekutif sama pejabat di legislatif juga mengakui bahwa mereka deg-degan. Bahkan juga adik-adikannya, mungkin bisa dibilang adik-adikannya Bang Noel sendiri, ternyata ini sudah menjadi alarm ketika Bang Noel melakukan sidak-sidak yang berani ya. Bang rem apa bang gitu kali ya. Ya, bang rem apa bang, betul bang, tahan bang, udah bang, jangan terlalu. Tapi mungkin ya kita juga nggak tahu, mungkin Bang Noel dengan latar belakang yang aktivis begitu ya, dengan ya tadi mungkin ada udang di balik bakwan, misalnya membela buruh tapi melakukan punya maksud begitu ya. Nah akhirnya bahkan juga udah diberikan alarm bukan dari adik-adikannya aja, bahkan yang gua tahu sendiri dari partai koalisi di pusat juga sudah mengkonfirmasi bahwa ini sudah menjadi alarmnya Bang Noel, tapi dia bahkan udah dari awal tahun ya Bang. Dari awal tahun mereka sudah melakukan pengingat ya bahwa jangan terlalu kencang begitu ya. Tapi dulu gue potong. Ini alarm, maksudnya alarm jangan main apa jangan terlalu banyakan sidak-sidak ke perusahaan atau gimana ini? Ya itu Bang. Salah satu alarmnya gue tegasin emang bahwa jangan terlalu keras saat melakukan sidak-sidak itu gitu. Jadi bukan lagi alarm buat misalnya main sertifikasi ini, bukan itu ya, tapi alarm untuk dia sidak-sidak perusahaan. Emang kalau kita lihat sendiri Bang Noel sih kenceng banget di perusahaan besar ya. Bahkan sempat kita coba kita pekain gitu ya, bahwa dia sudah merasa dan menyebut kalau OTT gitu ya saat dia ke salah satu perusahaan besar di Jakarta itu ya, dia sudah kayak mengasih satu makna tersirat, makanya coba kita dalamin lagi. Nah balik lagi tadi ke alarm itu, bahkan kejadian hari Kamis sebulan sebelumnya sudah diingatkan kembali bahwa sekitar 3 minggu kurang sebelum kejadian penangkapan OTT itu gitu. Jadi sudah diingetin, tapi Bang Noel masih terus kencang dan akhirnya benar kejadian apa yang menjadi kekhawatiran adik-adikannya Bang Noel di Kota Depok ya. Gitu ya. Jadi dia udah itu akhirnya yang gua khawatirkan. Kejadian net tadi dia bilang gitu. Oh ya Bang, siap. Saya bilang, oh berarti izin Bang, emang sudah ada informasi, pengingat gitu ya, dan atau ini sudah bahwa akan Bang Noel itu menjadi sorotan misalnya begitu ya Bang. Dengan gaya-gaya sidak. Dengan gaya-gaya sidaknya sudah dia bilang. Kayaknya Bang Noel mengganggu kue orang. Betul Bang. Jadi dan ini bukan cuma dari yang tadi gue bilang, ada-adaan ya. Jadi gue coba akhirnya ngambil satu kesimpulan benang merah. Ternyata partai lainnya juga mendapatkan itu bahwa sudah ada alarm tentang sidak-sidak itu. Jadi ini udah akumulatif Bang dari semua permainannya Bang Noel ya tentang sertifikasi ya. Dan yang sempat coba kita konfirmasi apakah ada di Kota Depok, apakah ini pemantiknya saat Bang Noel di Depok, sidak ke Depok gitu ya, dua perusahaan ini, tapi dia bilang enggak, karena yang ini akumulasi dan paling banyak itu di Jawa Timur Bang, perusahaan-perusahaan di Jawa Timur, guru-guru di Jawa Timur ya, di daerah sana lah. Jadi mungkin mereka Bang Noel melakukan sidak ke beberapa daerah dan yang paling banyak Jawa Timur, dan akhirnya kejadian lah ini. Dan terakhir emang dia kemarin sidak juga ditemenin sama teman-teman itu tadi pejabat eksekutifnya Depok ya, sama legislatif itu sih. Memang kalau bicara sertifikasi K3 menggiurkan karena harganya cuma 270 tapi dibengkakan menjadi 6 juta. Jauh banget orang. Iya. Itu makanya bisa jadi bancakan itu. Makanya maksudnya gimana ya? Mainan lama tapi kena dilalanya pas saat Bang Noel, mungkin seperti itulah kayaknya. Nah, ya, jadi prinsipnya kalau mau lasa jangan nerima duit. Ya benar. Jadi nyambung alarm tadi yang dibilang Bang Arnet. Jadi sebenarnya nih Bang Noel itu sebelum di OTT dia mau bikin seminar yang temanya itu ngebahas bahwa koruptor itu dihukum mati.
Ya, itu supaya udah ada efek jerah. itu memang di media Iya, sosial itu udah memang rame, rame. makanya ketika ditangkap itu media sosial ditayangin lagi tuh. Ya, nah netizen ini ya kan netizen ini yang gue pantau di sosial media itu banyak yang ulas gitu. Ya mungkin bisa jadi ya kan, mungkin upaya KPK nangkap Bang Noel ini salah satunya kaitannya ke seminar itu, karena seminar ini memang benar-benar jadi sorotan gitu, ya kan. Karena kayak waktu dirilis aja Bang Noel kan ditanya sama teman-teman wartawan, Bang gimana Bang untuk kegiatan yang tanggal 25 itu? Iya betul, nggak jadi kan dia Ya, bilang. dia bilang batal. Batal ya, dia Noel, bilang ya. batal. Nah terus nyambung soal yang tadi Bang, soal sertifikasi yang harusnya 275. ya 275 jadi 6 juta. Markupnya gede ya. Ya, jadi ini biang masalahnya di sini sebenarnya. Wih. Ya. Iya. Jadi Desember 2024 ya kan kasus ini mulai mencuat di internal Di kementerian. di kementerian. Ah. Terus kemudian ya Bang Noel ini dari uang 6 juta akumulasi dari seluruh perusahaan dan pekerja. Nah, ini jumlahnya tuh tadi 81 miliar. Berarti Ya kan? itu yang 81 miliar itu dari 2024 sampai 2025 ini. Ya, jadi Berarti hampir setahun lebih ya. jadi Setahun setengah. kasusnya ini bukan baru kemarin gitu. Makanya kenapa gue baca juga pernyataan Bang Pak Mahfud ya, Pak Mahfud Mahfud MD, MD, ya. ya pakar hukum dia kan. Dia bilang KPK itu dia mengkritisi lah penangkapan Bang Noel. Menurut dia nggak tepat kalau dibilang ini OTT gitu. Karena tadi gitu, ya namanya OTT itu menurut Pak Mahfud Duit ada padanya. iya di saat dia transaksi kasus ini ya. Duitnya nyebrang pas. Nah, sedangkan duit nyebrang itu adanya di Desember 2024 gitu. Nah, ketangkapnya baru di sekarang. Jadi itu bukan OTT gitu. Menurut Pak Mahfud MD. Nah, tapi tetap ternyata Bang Noel ini memang menerima gitu ya kan, Ya, menerima. kalau itu kita nggak pungkiri lah karena dia Ya. menerima duit gitu. Salahnya menerima duit. Harusnya kalau mau bersih sekalian sebenarnya. Nah ini juga ada yang menarik juga nih. Mungkin karena kecil kali ya, sangkanya nggak tahu. Nggak bakalan kena nih gitu kan. Iya. Makanya ketiga M kan maksudnya masih Receh. masih Nah. jajaran kejaksaan tingkat kota biasanya kan gitu. Pernyataan tadi ya kan, wah ini kecil nih aman nih. Nah, itu disebut sama salah satu mantan penyidik KPK. Jadi dia bilang Bang Noel ini kesannya tuh kayak ditumbalin karena ini kasus yang udah dari lama ya kan, sedangkan Bang Noel ini baru 10 bulan menjabat gitu. Nah, belum setahun ya. Ya belum setahun, baru 10 bulan menjabat. Terus akhirnya menurut dia gini, kenapa dia nggak yakin kalau Bang Noel ini dalang dari kasus ini? Karena satu tadi kasus ini udah berjalan lama, ya kan. Yang kedua, ya tadi Bang Noel itu nerimanya sedikit dari nilai total tadi ya, nilai jumlah semuanya itu keseluruhan. Kan pertanyaan terus sisanya kemana? Itu dia. Nah, jadi 81 miliar itu kan nilai dari uang dan tadi mobil Alphard, ada motor Ducati, ya kan. Nah, yang Bang Noel terima hanya motor Ducati sama uang 3M. Ya kan? Nah, menurut mantan penyidik KPK ini, Bang Noel mungkin ngelihat nilai uang 3M itu besar gitu, mengingat background dia yang aktivis. Dia kan berangkatnya, dia sebelum terjun ke politik, background dia adalah ojol ya, ojek online. Dari ojol memang, dari ojol. Dari ojol, akhirnya terjun ke politik. Orangnya Jokowi dulu. Relawan, Relawan ketua Joman ya. Ya, relawan Jokowi terus pindah lagi ke Ketua relawannya Prabowo 08 ya. Prabowo 08. Prabowo Mania 08. Iya. Terus Ya, jadi kalau bicara soal perjalanan politiknya, sebelum dikasih jabatan wamen, sebelum dipercaya jadi wamenaker, dia kan juga pernah menjadi komisaris salah satu BUMN. ya. Iya, kan? betul. Per hari ini dicopot ya Ya. jabatan Per hari itu. ini. Nah, pupuk kan. Iya. Itu udah lama. Udah lama. Itu dari Pilpres 2019. Sebelum dia wamen. Sebelum dia wamen. Oke, gue pengen
coba dong Ral, gini kalau gue sih ada sisi menarik yang soal ikan dia sendirian di dalam kolam ikan yang berbeda. Itu coba maksudnya bisa lo jelaskan nggak sih? Itu siapa yang ngungkapin tuh? Itu salah satu orang Dekatnya. Kemenaker ya. Ya. Dia membuat satu perumpamaan itu. Jadi Bang Noel itu seakan ikan yang jenisnya berbeda dari ikan yang ada di kolam itu. ya. Makanya gampang diangkat. Iya. gitu lah. Jadi ya begitu. Benar bahasanya dia kan begitu. Iya. Bang Noel ini masuk ke dalam Ini orang kolam. Kemenaker yang ngomong ya. Iya. Bang Noel ini jenis ikan yang berbeda nyebur di dalam kolam. Sedangkan di kolam itu Ikannya sama. ikannya sama semua. Jadi ketika Bang Noel masuk ke situ, ya dimakan lah Bang Noel gitu. Iya. Perumpamaan yang dikasih gitu. Nah terus gue tanya, ini maksudnya gimana sih Bang soal perumpamaan ini gitu? Jadi gini dia bilang, Kemenaker ini ternyata dihuni oleh Salah satu partai. Ya. Salah satu partai ini ya. Oke, berarti kita tarik aja sebenarnya ke belakang. Ini simpel, kita nggak ini. Maksud gua gini, kalau emang kita tarik ke belakang lebih jauh ke belakang ya, kita tahu ya siapa yang menjadi menteri-menteri sebelumnya di Kemenaker. ketenaga kerjaan ya. Biar penonton yang cari tahu lah. Ya, menteri coba ditarik dan Gampang kok. gampang banget. coba Ya. gua menarik juga ke Depok ya. Ternyata sidak yang kemarin Bang Noel datang itu juga dari jenis ikan yang sama kayaknya. Gua ini ikan kecil ya. Kecilnya. Bukan kebetulan kali ya? Ya mungkin Bang. Akhirnya begitu Bang. Jadi ya agak sedikit menarik, makanya pas gua pikir Soalnya eksekutif Depoknya sakit perut katanya. Mulus juga mulus. Mendadak. Aduh Bang Arnet. ya modelnya begitu ya, tapi ya semuanya mau copot lah jantungnya ya. Ya siapa yang nggak mau copot? Betul, KPK mendadak ya, jadi begitu. Emang bisa dilihat dari sebelumnya sendiri ya, Kemenakernya siapa aja. Terus Bang Noel tiba-tiba datang ditaruh di situ sendiri begitu ya. Dan akhirnya nggak lama 10 bulan setelah menjabat sebagai Jadi harusnya tuh ketika Bang Noel masuk dia minimal setahun dia serupa dulu aja kali. sebenarnya ya Bang. Sebenarnya begitu. Dia emang mau jadi- melasa sih. Emang kalau dilihat dari masa 10 bulan dia menjabat, ya kan dengan gebrakan-gebrakan dia ini ya mungkin gerah juga. bahkan nama menteri aja nggak ketahuan. Iya, Iya. Justru Ada yang lebih tahu menjelamin malah. aja. Nah, yang menarik juga tadi tuh menyambung tadi tuh ya, ikan dalam kolam nih ya. Ikan dalam kolam. Kayak lagu dong. Coba Bang Fahmi nyanyi. Jangan. Yang ada lu pada bubar. Ya, jadi pegawai Kemenaker ini dia ngomong sama gua. Johan. Ya. Pegawai Kemenaker ini ngomong gini, kata dia, mungkin juga dia menduga ini ada kaitannya sama kasus tenaga kerja asing TKA yang ternyata kan dicomot KPK juga. Ya. Dirjen ya kalau nggak salah atau apa ya. Ya kalau nggak salah ya, nanti diralat aja kalau salah. Nah, dia menduga salah satunya kenapa Bang Noel ini akhirnya dijebak sama ikan-ikan yang lain ini tadi, ya salah satunya ini. Karena TKA dan sertifikasi K3 ini itu mainannya ikan-ikan itu tadi gitu. Sementara Bang Noel yang baru masuk ke situ, ya kan, ya dijijilin gitu. Nih ada makanan Ini makanan nih kenyang nih. Mau nggak? Ya pelet nih pelet. Kira dimakan sama Bang Noel ya kan? Ya di situ Bang Noel yang dimakan ya kan? Yang digoreng ya gitu. Ya sebenarnya kalau KPK mau serius ya tangkap ikan-ikan itu juga bisa. Nah, Bisa banget. Runut. Nah, tadi makanya kabar yang terakhir Al. jadi gua tadi Yang terbaru nih, anyar nih. Anyar nih. ya, Anyar dan Skill Jakarta. baru nih berarti kan. ya jadi ya ini kita bisa lihat dengan jelas gitu runutan kasusnya. Walaupun di dalam kasus ini jabatan tertinggi itu emang Bang Noel sebagai wamen ya. Kalau kita lihat Kalau di kementeriannya tuh. tapi nah penyidik KPK minta ya kan, penyidik KPK ini dia ngedorong nih Bang Noel untuk jadi justice kolaborator. Yes. Supaya jadi justice kolaborator ini fungsinya adalah justice kolaborator adalah dia saksi pelaku. Jadi dia Membuka. tersangka juga, si terdakwa, tapi dia membantu penegak hukum untuk mengungkap Lebih besar lagi. Nah, dalang sebenarnya dari kasus tadi, dengan syarat dia bukan pelaku utama.
Yes. Kalau memang Bang Noel bukan pelaku utama dalam kasus ini, Iya. maka dia bisa bongkar, dia bisa jadi justice kolaborator. Malah dia bisa bebas kayaknya kalau misalnya ini. Dari indikasi yang tadi disampaikan sama salah satu mantan penyidik KPK ini, ada kok podcastnya, ada di mana-mana kok. Nah, dia bilang bahwa kita bisa lihat gitu dari tadi temuan-temuan itu yang uang yang didapat. Ya yang dari Desember 2024 baru sampai tahun ini kan yang jadi sampai tahun. Uang yang didapat tadi kita lihat aja yang nilai yang paling gede dari 81 miliar ini siapa? Dan gue lihat tadi ada sorry gue lihat namanya ya, gue baca. Boleh baca. Ini kan berdasarkan berbagai sumber kan? Berbagai sumber. Ngeri. Cuma memang kalau Mahfud MD bilang nggak mungkin itu namanya disebut OTT bener tadi. Ini gue baru baca nih. Terus ini pasti ada arahnya ke pencucian uang TPPU. Begitu. Kalaupun nanti KPK memaksakan OTT, maksudnya OTT dengan 3 miliar itu nggak kena katanya kalau kata Mahfud MD. Nah, ke situ. OTT kan cuma aksinya. Gue udah ketemu. Jadi namanya Irvian Bobi Mahendro. Dia itu sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personil K3 tahun 2022 sampai 2025. Nah, dalam kasus ini dia menerima 69 miliar. Wow. Nah, banyakan dia daripada. Nah, itu kenapa? Nah, iya 69 miliar ini jadi pertanyaan juga, dia larinya kemana? Setoran dia. Apa kan? Nah, ini kan bukan tuduhan Mahfud MD, cuman ini Mahfud MD menyinggung soal TPPU. Apakah mungkin misalnya duitnya emang Bang Noel ada di dia dititipin untuk beli yang lain-lain kan, namanya pencucian uang kan seperti itu kan. Nah, itu dia. Bisa juga orang-orang lama yang nitipin di dia. Nah, ini kan harus ada jelas juga nih siapa tadi namanya? Bobi Mahendro. Bobi Mahendro emang harus ngomong ini duitnya sebesar itu kemana. Ya jadi kalau gue sih ngeliatnya sederhana Bang. Kalau sederhana di Kartini ada. Jangan padam kan rival. Udah nggak ada. Berarti kita nggak ada rival ya nih. Nggak ada. Jauh lanjut. Oke, lanjut. Ya. Nah jadi tadi gue ngelihatnya sederhana. Kalau ternyata memang bukan Bang, jadi gini, justice kolaborator itu, ya kan sudah pasti dia bukan pelaku utama, gitu. Jadi ketika Bang Noel mau dan bersedia menjadi justice kolaborator, berarti memang bukan dia pelaku utamanya. Yes. Gitu. Tapi kalau dia nggak mau, ya itu wajib kita pertanyakan gitu. Ya mungkin kalau memang dia mau nyanyi. Mau bebas dan mau meringankan hukumannya Bang Noel ini, ya dia harus buka-bukaan sih sebenarnya gua. Ya. Kayaknya lebih enak gitu, siapa sih sebenarnya ini kan di balik ini kan pasti ada skenario jahat juga gitu. Ya, di balik itu, dan itu pasti nggak di zamannya Bang Noel juga, sebelumnya pasti ada lah itu mah. Sebelum krisis kayak gini nih. Tadi ini kan mungkin karena kita maksudnya mencuat ini kan karena emang sekarang nyari duit susah, orang juga berteriak begitu. Ya. Itu tadi yang 6 juta itu gede loh untuk buruh. Nah, jadi begini, kasus ini kan disebut pemerasan gitu ya kan? Iya. Nah, Bang Noel kan udah ngebantah bahwa dia merasa nggak meras gitu. Jadi memang dalam kasus ini Bang Noel ini bukan sebagai pelaku yang meras gitu ya kan? Tapi Bang Noel ini sebagai wamen, ya kan? Dia mengetahui, membiarkan. Dari mengetahui membiarkan, dan ujungnya meminta. Dari nilai tadi tuh 275.000 per sertifikat. Dia minta bagian lah berapa ratus ribu lah mungkin gitu. Terus digelembungin jadi 6 juta, ya kan? Nah itu minta bagian lah Bang Noel di situ. Oke. Jadi sebenarnya ya Bang Noel itu kenapa terseret dalam kasus ini, ya itu tadi dia tahu doyan ya, biarkan meminta bukan meras, karena yang meras bukan dia. Ya buat renovasi rumah tapi ya. Suka nggak suka Bang Noel itu kan pimpinan di Kementerian Kemenaker ini, ya kan. Jadi seharusnya Bang Noel ketika dia mengetahui, ya jangan kan meminta, membiarkan aja nggak boleh kan. Ya harusnya ngomong langsung lah ya ke KPK atau ke BPK atau ke siapa gitu. Ya menterinya kena dong harus kalau kayak gitu. Ya ada tanda tangan menteri ya di situ. Wamen mah nggak punya tanda tangan. Iya, cuma kebijakan doang. Kalau cuma mengetahui aja membiarkan, ayo. Ya mungkin juga tadi balik lagi tadi ke justice kolaborator, ya kan. Informasi Siapa tahu yang lu tahu Ger, maksudnya Bang Noel mau nggak jadi kayak gitu?
justice kolaborator itu. Jadi gua coba ngobrol memang dari bukan baru sih, tapi dari kasus ini gitu ya kan. Ya kalau emang ternyata Bang Noel emang ngerasa dia dijebak atau apa ya, tinggal dia ngomong aja. Baca aja. Atau dia melalui hukum tadi. Kalau melalui justice kolaborator ini kan bagian dari hukum tadi ya kan. Nah, ya menurut kerabat Bang Noel sih siapa aja jadi justice kolaborator. Ya. Tapi kan sampai saat ini sih gue belum dengar. Gitu. Belum memang dari yang terbaru Jadi ini sifatnya masih justice kolaborator itu kan sampai sekarang masih dorongan aja gitu dari orang yang masih percaya lah sama Bang Noel gitu ya kan. Terus mereka mendorong gitu. Tapi ya kita lihat nih akhirnya Bang Noel yang dipercaya ini berani nggak nih jadi justice kolaborator gitu. Kalau memang ternyata bukan dia. Ya, ini. Oke, udah ini spill tipisnya banyak banget ini. Maksudnya kalau di media itu kebanyakan KPK geledak, KPK ini. Kemarin mau geledak Depok ternyata nggak jadi infonya ya. Kalau kita dari sisi yang bukan kita membela ya, satu lagi gua tekankan buat alternatif sudut pandang aja. Sudut pandang. Jadi nggak melulu ya KPK itu super power dengan OTT-nya, enggak juga, tapi di balik itu pasti kan ada informasi-informasi yang memang berbau-bau politis gitu. Nah, sih. itu dia. Gitu aja. Kita nggak ngebela. Emang Bang Noel itu menerima duit, ya udah salah memang, udah gitu aja. Jadi makanya kan gue bilang kalau mau lasa jangan terima duit. Nah, bau politis itu yang tadi ikan dalam kolam. Oke, udah setengah jam. Habis kopinya Kita juga. tutup. Kita mau deadline lagi. Mau deadline lagi. Oke, kita lanjut deadline. Tinggal tunggu kasus Nggak usah selanjutnya. kata-kata penutup lah ya. Ya. Makasih, subscribe jangan lupa Ya, sedikit tipis ya. subscribe Yuk. intinya.